Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Al-Bahjah TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, semoga Anda senantiasa dalam keadaan baik, sehat walafiat dan selalu dalam bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan ini kita kembali diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa belajar bersama untuk menambah wawasan kita, menambah ilmu pengetahuan kita yang semoga itu semua akan membawa manfaat bagi kita untuk menjadikan kita lebih baik lagi dan lebih benar di dalam berinteraksi terhadap siapapun, menjalin hubungan baik kita kepada Allah, kepada manusia. Semoga kita terus diberikan kemudahan oleh Allah untuk mencari ilmu, dan kita berharap kepada Allah semoga ilmu yang kita dapatkan bukan hanya sekedar kita tahu, akan tapi pun bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan alhamdulillah kita berada di dalam acara rutin kita belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan seperti yang lalu ya, kita kembali akan mengulas tentang masalah silsilah pendidikan anak, di mana itu adalah suatu hal yang sangat-sangat penting sekali, dan kita akan nanti kita akan membahas banyak hal yang berkaitan tentang bagaimana orang tua di dalam mendidik anak. Kita akan memulai dari usia anak dari paling awal ya, dari paling awal ketika anak usia masih baru terlahir itu seperti apa, dan bagaimana terus ketika mereka dalam usia 0 sampai 5 tahun, begitu seterusnya dan seterusnya. Kita ingin mengerti tahapan-tahapan bagi para orang tua untuk mendidik putra-putri mereka. Karena kita pun semua berharap ya, setiap yang mempunyai keturunan tentunya berharap keturunannya, putra-putrinya akan menjadi anak soleh-solehah ahli syurga. Karena anak itu adalah nikmat yang teramat besar yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi jika kita salah di dalam mendidiknya, mereka pun bisa menjadi musibah dan menjadi penyebab orang tuanya masuk ke dalam neraka Allah, na'udzubillah. Baik, pemirsa Al-Bahjah TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, kita akan kembali belajar bersama Buya, dan Buya akan berikan berbagi ilmu kepada kita. Akan tapi sebelum kita mulai acara ini, kita akan menyapa Buya yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya baik. Alhamdulillah sehat berkat Umi, doa para pemirsa, doa para pendengar semua, dan semoga Allah senantiasa menjaga lahir dan batin kita khususnya. Amin. Sehingga lahir kita tidak cukup sehat, akan tapi juga taat secara lahir, dan juga batin kita dibersihkan oleh Allah dari macam-macam penyakitnya, sehingga menjadi hati yang sangat merindukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad, rindu dan cinta untuk berbagi kebaikan dengan sesama, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik Buya, terima kasih Buya. Dan juga Buya, tadi seperti yang sudah Umi singgung di awal, bahwa kita akan memulai kembali tentang pendidikan silsilah putra-putri kita Buya, silsilah mendidik anak, dan ini akan diurut ya Bu ya. Kita akan mulai membahas dari mulai ketika anak baru lahir sampai ketika mereka mencapai usia yang kadang disebut ya sebagai usia keemasan, karena itu katanya mulai pembentukan awal begitu Bu ya, dari usia 0 sampai 5 tahun, pembentukan karakter anak di awal, sedini mungkin dari awal itu untuk mengetahui seperti apa anak kita. Dan itu kalau sampai terjadi kesalahan ya pada usia-usia seperti ini nanti juga akan berakibat kurang baik di kedepannya Bu ya. Dan pada pembahasan ini ada beberapa hal yang akan kita bahas Bu ya. Artinya setiap orang tua itu kan harus selalu introspeksi kepada dirinya sendiri, apakah sudah benar di dalam mendidik dan mencintai anak-anak mereka. Lalu ini artinya setiap orang tua itu kan harus bisa memahami apakah benar saya dalam menyayangi anak. Lalu hal penting apa yang tidak boleh terlewatkan pada usia keemasan ini Bu ya, atau usia 0 sampai 5 tahun ya. Terus apa saja kesalahan yang kadang sering kali terjadi atau dilakukan oleh orang tua pada usia anak seperti ini Bu ya. Dan juga bagaimana agar orang tua itu bisa memaksimalkan atau memberikan yang terbaik atau mengoptimalkan pendidikan atau mungkin tarbiyah ya pada usia anak yang dari 0 sampai 5 tahun itu Bu ya. Baik, dipersilakan Bu ya untuk memberikan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. wassalatullahi wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah. Allahumma ya rabbana a'inna ala tarbiyati auladina waj'alnahum ya rabbana lana qurrata a'yun. Amin.
qurrata ain. Amin. Ij'alhum ya Rabbana minas solihin al-qanitin. Amin. Ya Allah, mohon pertolongan untuk mendidik anak kami. Amin. Dan jadikan mereka adalah penyejuk hati. Amin. Sebab kebahagiaan kami di dunia dan di akhirat. Amin. Dan jaga mereka ya Allah. Amin. Mendidik anak adalah kewajiban bagi seorang tua. Dan sekaligus kewajiban yang Allah berikan ini untuk jadi mukaddimah kebaikan dan keindahan serta kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Sehingga orang yang salah di dalam mendidik ini juga menjadi sebab kesengsaraan baik itu di dunia ataupun di akhirat. Sehingga biarpun bentuknya adalah sebuah kewajiban, akan tapi sesungguhnya apa yang Allah wajibkan kepada kita itu mukaddimah, seperti orang bercocok tanam, sesuatu yang akan kita petik nanti buahnya. Maka yang teledor tidak peduli dengan kewajiban ini, maka yang akan ia petik nanti adalah kegagalan. Kegagalan di dunia tidak seberapa, tapi kegagalan di akhirat nanti. Nah, anak bukan sekedar nikmat dari Allah, tapi harus kita pandang anak sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kepada kita karunia anak. Allah mewajibkan kita untuk menjaganya. Akan tapi di sisi lain Allah juga sangat maha kasih kepada para orang tua, sehingga para orang tua diberi oleh Allah naluri kasih dan cinta kepada anaknya. Sehingga bahkan bukan saja manusia, seekor serigala pun yang katanya ia adalah binatang yang jahat, Allah beri kasih sayang. Di saat mempunyai anak, ia akan berbelas kasih kepada anaknya. Maka kalau ada orang yang tidak berbelas kasih kepada anaknya, dia lebih buruk daripada serigala. Dan kasih sayang itu, di samping fitrah atau nurani seorang ibu menyayangi seorang anak, seorang bapak menyayangi seorang anak, akan tapi pun harus ada pembimbing. Sebab di dalam menyayangi dan mencintai, jika salah malah bukan membuahkan kebaikan. Sehingga ada yang cinta, bukan kita katakan cinta berlebihan. Kalau cinta harus lebih terus. Cinta yang salah. Cinta yang salah itu bisa saja menjerumuskan sang anak. Nah, disinilah yang harus kita fahami. Ternyata semuanya harus ada ilmunya. Kelihatannya mencintai dan menyayangi sang anak, akan tapi ternyata dijerumuskan dengan bahasa kasih sayang tersebut. Seperti contoh, keinginan anak sesuatu yang membahayakan. Orang tua tidak tega melihat anaknya menangis, akhirnya diberi saja. Apa yang terjadi? Anak tertimpa sesuatu yang bahaya tadi. Nah, ini adalah ketidakcermatan seorang ibu dan bapak dalam memberikan kasih sayang. Nah, adapun dalam usia, ada sebagian orang menyebut usia emas 1-5, lebih tepat 0-5, lebih tepat 0-7. Karena akan tapi 0-7 pun dibagi 2 nanti itu. Usia emas itu adalah mungkin dalam bahasa yang sering disebut oleh orang usia emas, karena saat itulah saat pembentukan pertama, di saat anak kita itu berada di luar rahim, masuk di dunia ini. Sehingga kenapa harus 7? Dalam Islam sendiri usia tamyiz di usia 7. Sehingga usia 1-7 itu dibagi. Usia yang sama sekali tidak bisa berinteraksi dengan kita melalui indra lesan, atau dalam bahasa lain akalnya sama sekali belum nyambung. Nah, maka itu ada di usia 1-2 atau sampai 3. Kemudian usia 4-5 itu mempersiapkan di 4-5-6 itu sudah mulai bisa diajak bicara, komunikasi, mulai terlihat akalnya. Akan tapi belum, itu hanya mempersiapkan di usia yang ke-7, namanya usia tamyiz. Di saat itulah dia sudah mulai bisa diberi beban kewajiban yang tidak wajib baginya, bisa diajari sholat dan seterusnya. Nah, artinya memang usia-usia ini harus kita perhatikan. Dan semuanya itu jangankan ke urusan pendidikan dan pendidikan dan juga perhatian. Obat saja itu kan harus ada dosisnya kan. Ada anak umur 1-2 tahun, 0-2 atau ini ada. Maka kita pun sebagai orang tua di saat memberikan kepada anak sesuatu yang baik itu harus ada dosisnya.
Kalau dosisnya kebanyakan juga akan mati seperti kalau fisik mati, tapi bisa saja menjadi anak itu menjadi salah sehingga anak bisa menjadi seorang yang penakut, menjadi anak yang kuper atau menjadi anak yang keras kepala. Itu karena apa? Salah di saat kita memberikan obat pendidikan di masa anak yang tidak sesuai dengan usianya. Mungkin ada seorang ibu yang melihat anaknya salah di umur 3 tahun langsung dimarahi keras. Itu sebenarnya bukan menjadikan dia benar. Dia sangat lemah, rentan, dia belum bisa dimarahi. Akan tapi yang ia rasakan adalah kekerasan dan itu akan direkam oleh indranya sekaligus oleh perasaannya, oleh tabiatnya. Yang kata Imam Ghazali, at-tabiat tasriqut tabi'ah. Jadi apa yang ia rasakan maka akan ia terapkan kepada orang lain. Sehingga ia merasakan kekerasan dari orang tuanya di masa kecil, sehingga apa? Dia tiba-tiba kasar dengan adiknya, kakaknya dan seterusnya. Maka sebetulnya kalau kita menemukan anak punya perilaku yang salah, alangkah baiknya kalau kita sebagai orang tua langsung koreksi diri kepada kita. Coba kita mungkin pernah marah-marah belum waktunya, atau tiba-tiba kita melakukan satu hukuman yang keras dengan dipukul seenaknya kepada anak-anak hanya karena kita gemes atau apa, atau karena kita menginginkan dia harus lebih bisa. Anak umur 3 tahun 4 tahun belum bisa membaca, totalnya hanya salah huruf saja langsung dipukul, lalu dimarahi dan sebagainya. Ini adalah kesalahan karena mereka belum waktunya untuk belajar membaca misalnya. Ini sebuah contoh saja. Sebaik-baik orang adalah menyadari kesalahan lalu bertobat. Nah, ini kita semuanya mungkin punya kesalahan yang seperti itu. Hanya sekarang kita sudah punya waktu, kita sudah dalam belajar, ini adalah mendidik anak harus benar-benar hati-hati. Anak kecil, anak yang perlu kasih sayang. Dan kasih sayang itu lebih banyak diwujudkan dalam bentuk misalnya dekapan, bisikan lembut, memberi contoh yang indah. Ia akan merekam itu semuanya. Termasuk diantaranya adalah mendidik yang jelek tanpa tidak secara langsung adalah menampakkan percekcokan di depan anak itu sendiri, mengajari anak untuk tidak simpati kepada orang tua, termasuk kepada orang lain. Sehingga mungkin anak bisa saja menjadi seorang yang juga mudah emosi, marah dan mudah melabrak orang. Karena apa? Ngelihat bapaknya suka melabrak ibunya dan atau sebaliknya. Nah ini, maka usia-usia yang dia sama sekali belum bisa diajak berinteraksi dengan lesannya, maka saat itu yang perlu kita berikan adalah kelembutan dengan bibir lidah kita, ya, dia kelembutan dengan tangan kita, ini kelembutan dengan perilaku, dan itu sangat menyentuh. Dan ini sampai kalau kita menemukan anak yang suka marah itu, mungkin itu adalah kurang mendapatkan dekapan. Mohon ini sebagai juga pelajaran. Ada beberapa anak yang ditinggal oleh orang tuanya dan sebagainya. Sering kita menemukan perilaku mereka ada sangat beda ya. Ada sedikit mudah marah, kasar, mudah melakukan ini. Ya, biarpun ada yang baik 1-2 tanpa ada masalah itu. Akan tapi banyak di antara mereka yang ditinggal orang tuanya. Akhirnya tidak pernah mendapatkan kelembutan atau namanya sentuhan kelembutan dari orang tua atau siapapun yang ada di kiri kanannya. Biasanya perilakunya seperti itu. Juga tidak mengenal kasih sayang ya. Sehingga sifatnya kasar dan sebagainya. Itu secara umum semacam itu. Biarpun nanti ada orang ditinggal orang tuanya, biarpun dididik oleh orang kasar pun ternyata masih lembut. Ya, ini Allah sangat mudah untuk membuat apa saja. Akan tapi sebagai orang yang punya akal, kita itu menggunakan akal kita dalam mendidik anak kita. Kita berpikir bagaimana mendidik anak kita. Dan seperti kita memberikan obat, kita sesuaikan dosisnya. Baik anak di usia kecil, baik ibu, bapak, para pemirsa semuanya. Dia harus lebih banyak mendapatkan sentuhan dari kita. Kita akan membangunkan dia. Tidak harus kita pukul kakinya. Barangkali harus kita cium pipinya. Kemudian kita langsung kita dekap. Kemudian kalaupun dia harus berwudu, mengambil air wudu, mungkin kita antarkan perlahan. Jangan langsung dibilang, sana. Tidak seperti itu. Dia masih anak-anak. Dia belum punya kewajiban apapun. Akan tapi kita sebagai orang tua ingin membawa anak kita misalnya untuk bisa melakukan sholat, untuk belajar dan sebagainya. Bahkan di saat menyuruh belajar pun hendaknya kita ajak dengan kelembutan dan keindahan. Ini adalah di dalam kita berinteraksi dengan anak melalui perilaku. Itu di usia 1 sampai 3. Kemudian usia 4 tahun sudah berbicara. Nah, kalau dulu ada masyarakat Jawa ya, masyarakat Jawa. Itu dalam bertutur kata pun seorang ibu pun berbicara dengan anaknya dengan bahasa halus. Ya, bahasa halus. Sehingga secara otomatis sang anak pun akan meniru bahasa halus orang tuanya. Nah, makanya al-hikmah dholatul mu'min ya.
Jadi kebaikan di sebuah kaum itu, apakah itu di orang Madura atau orang Sunda atau orang Batak atau orang apapun, kalau selagi itu kebaikan, itulah hikmah, itu miliknya orang yang beriman. Nah, maka kita ambil contoh dari tradisi di Jawa, misalnya ada masyarakat Jawa atau bahkan Sunda juga ada. Jadi biarpun dia orang tua, kadang berbicara dengan anaknya dengan bahasa halus. Kalau bahasa Jawa kita kromo inggil. Jadi bagaimana orang tua berbicara dengan anak dengan bahasa lembut? Sebetulnya apa? Bukan dia berbicara anaknya dengan bahasa lembut karena kewajiban berbahasa lembut. Akan tapi sebenarnya dia telah mendidik. Sehingga secara otomatis sang anak akan meniru dengan kalimat orang tuanya, omongan orang tuanya. Termasuk kalau dalam bahasa orang Arab, mungkin kita sering juga harus dibiasakan dengan anak bahasa-bahasa yang baik. Tapi kalau anak kita sudah kita kenalkan cacian dan oloan, ini dia mudah merekam. Sampai kita kaget kadang-kadang anak kita kok punya kalimat aneh. Dapat di mana itu tadi? Rupanya hanya bergaul di luar 1 jam 2 jam pulang sudah membawa kalimat-kalimat yang aneh. Begitulah cepatnya anak kita itu merekam sesuatu yang didengar. Apalagi dia sudah mulai bisa bertutur kata. Dan lebih dari itu, rekaman seorang anak kecil itu adalah bersih. Belum ada macam-macam. Belum mikir keuangan ya. Belum mikir macam-macam dia. Jadi kalau ngerekam, padahal dia tidak pernah mencoba untuk mengulang hari itu. Bisa saja minggu yang akan datang dia bisa mengucapkan kalimat yang didengar seminggu yang lalu. Sehingga orang tua kadang-kadang kaget. Ya kan? Tiba-tiba anak kecil tiba-tiba ngomong masih multiplikator. Ini nggak logis. Kok bisa anak ngomong nggak logis itu? Misalnya, dari mana dengar kalimat nggak logis ini ya? Misalnya bahasa ini kan bahasa yang tidak biasa di anak kecil. Ini sebuah contoh. Maka dari itu, dari sisi kalau sudah anak menjelang 3 tahun ke atas, ini mulai kita ajak mereka berkomunikasi yang baik, karena secara otomatis dia akan berkomunikasi yang baik dengan kita. Ini diantaranya. Kemudian sentuhan, dekapan, kelembutan itu tetap harus berjalan, tidak boleh. Kemudian juga urusan kerinduan orang tua untuk menjadikan anaknya pinter, jangan diberikan mereka sebelum waktunya. Bisa menjadi salah, bahkan bisa menjadi mati. Seperti seorang anak yang jadi anak kita tidak beda seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya itu ya. Ulat yang menjadi kepompong lalu menjadi kupu. Dan mungkin ada seorang yang pengen menjadikan kupu-kupu itu segera bisa terbang. Melihat ada kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya. Keluar dengan perlahan. Kelihatannya dia capek ya. Dia kesusahan untuk keluar dari kepompongnya. Mungkin ada orang yang mencoba untuk membantunya. Kemudian dibantu untuk dikeluarkan. Akhirnya menjadi cacatlah sayapnya. Sehingga tidak menjadi kupu-kupu yang normal. Kenapa? Dia dikeluarkan sebelum waktunya. Sementara kupu-kupu akan keluar sesuai dengan masa yang Allah tentukan. Jadi capeknya keluar dari kepompong, dia belajar. Nanti keluar sendiri dengan sempurna cara terbangnya. Begitu juga jika orang tua menginginkan anak sebelum waktunya. Itu bukan hal yang baik, malah merusak psikologi anak. Kecerdasan anak. Itu akan terganggu. Sehingga ada orang menginginkan anaknya masuk SD umur 5 tahun. Belum waktunya. Maksudnya dia dipikir dengan masuk anaknya di SD usia dini bisa menjadi anak yang hebat, cerdas. Kalau dia belum waktunya, malah membahayakan kepada akalnya. Atau menginginkan anak, sekarang kan anak buru-buru, anak kecil umur 6 tahun diberi kursus 3 kursus sehari. Setelah sekolah dikursuskan ini itu. Akhirnya bisa anak itu jadi stres itu anak ya. Dia punya hak main. Mainnya sendiri adalah mengasah kecerdasannya. Hanya yang perlu kita arahkan permainan yang bermanfaat, yang positif. Akan tapi lihat, orang tua yang menginginkan anaknya bisa cepat membaca dan pandai. Akan tapi sisi lain dia tidak sadar anaknya dicekoi dengan nonton televisi, film dan seterusnya. Apakah tidak sadar kalau itu adalah hal yang bakal meracuninya? Bukan saja merusak kejiwaan seorang anak yang belum waktunya untuk menonton hal-hal semacam itu. Atau sehingga anaknya menjadi orang yang hobi main saja karena selalu yang dipertontonkan, yang ditunjukkan yang dipamerkan oleh orang tua kepada anaknya adalah tontonan, mainan. Belum lagi nanti anak-anak itu secara fisik. Karena anaknya menjadi anak yang kecanduan game misalnya. Ini termasuk dalam mencintai anak yang salah ya. Menyayangi anak yang salah. Gara-gara minta game lalu dikasih. Sehingga anaknya menjadi ahli game. Sehingga bermenit-menit berjam-jam matanya dengan game. Apa yang terjadi? Mulai dari kecerdasan anak pun akan terganggu. Biarpun gamenya karena game simulasi, game apalah. Itu. Akan tapi lihat dari fisiknya pun anak dia melihat layar. Radiasi layar setiap saat. Sehingga dalam usia muda pun, apalagi ini anak yang sangat kecil, masih lemah fisiknya semuanya. Mulai dari giginya lemah, dari semuanya lemah, tubuhnya lemah, tulangnya lemah, termasuk matanya juga lemah. Sekarang dicekoi dengan tontonan televisi. Nah ini adalah merusak.
Kalau harus nonton televisi harus jaraknya jelas, kemudian harus ada terang yang cukup, kemudian juga tidak boleh terlalu lama. Mungkin harus kita siasati setiap berapa 15 menit misalnya harus melihat yang lainnya. Seperti itu, seperti yang diberi petunjuk oleh orang-orang ahli kesehatan. Lebih dari itu, lihat, kita kadang tidak pernah peduli dengan hal-hal yang semacam ini. Sehingga karena kesibukan mungkin. Daripada dia mengganggu, ya sudahlah. Saya sibuk, seorang ibu sibuk dengan pekerjaannya, di komputer, makanya anaknya kasih televisi. Nah, ini termasuk dalam menyayangi dan mencintai yang salah. Baik. Buya, terima kasih Buya atas penjelasannya, dan nanti masih ada banyak hal yang mungkin akan Buya tambahkan pada kesempatan berikutnya, dan juga akan beri kesempatan kepada pemirsa Al-Bahjah TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada yang ingin bertanya langsung kepada Buya. Anda bisa bergabung bersama kami di via SMS kami di 081321461079. Kami ulangi di 081321461079, atau Anda bisa menggunakan via telepon kami di 0231830899, atau Anda bisa bergabung di Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, kami tunggu Anda untuk bergabung bersama kami, dan tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah yang berikut ini. Dipancarloskan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber, dan Anda masih bersama kami dalam acara Belajar Bareng bersama Buya dan Umi ya, dalam acara rutin kita. Dan Anda masih berada di dalam silsilah tentang bagaimana kita mendidik putra-putri kita di usia awal mereka ya. Dan tadi Buya sudah menjelaskan panjang lebar tentang hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh orang tua pada usia dini anak ya, sehingga tidak ada terjadi kesalahan yang akan menyebabkan rusaknya karakter anak di kemudian harinya. Baik Buya, tadi juga Buya sudah memberikan penjelasan tentang bahwa anak jangan diberikan pendidikan terlalu awal yang nantinya malah akan menjadikan mereka itu mungkin waktu bermain mereka berkurang, sehingga ya kan, dan itu sekarang banyak sekali kan terjadi Bu ya. Jadi tadi kalau Bu yang berikan contoh, anak usia 5 tahun sudah disuruh masuk SD, anak usia 6 tahun kadang sudah ikut les beberapa pelajaran. Bahkan sekarang bukan hanya usia begitu Bu ya, sekarang juga sudah disiapkan sekolah ya untuk anak usia 2 tahun, 3 tahun, walaupun mungkin di sana ada bermain dan sebagainya, tapi pun nanti anak akan mulai diberikan hafalan-hafalan begitu Bu ya. Dan sekarang pun mungkin sudah mulai ada beberapa anak usia yang 3 tahun mereka sudah mulai menghafalkan juz amma, 4 tahun begitu. Nah, hal-hal seperti itu apakah nanti akan membawa dampak yang kurang baik atau tidak Bu ya? Dikarenakan terkadang alasan orang tua jika mereka memasukkan anak di sekolah awal itu karena mungkin faktor orang tua, ayah dan ibu yang bekerja, atau mungkin karena pergaulan lingkungan yang tidak bagus, sehingga daripada nanti di rumah akhirnya maksa nonton TV, akhirnya mereka lebih memilih untuk menyekolahkan anak Bu ya. Dan juga memberikan karena kondisi memang tidak seperti dulu ibarat ketika kita mungkin masih masa kecil gitu bermain dengan teman-teman itu masih aman. Saat ini memberi izin kepada anak-anak untuk bermain bersama teman-teman mereka pun terkadang menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan bagi orang tua Bu ya. Nah, seperti dengan kondisi yang terjadi saat ini, bagaimana baiknya orang tua supaya tidak sampai salah langkah Bu ya? Baik, tidak mutlak salah di saat kita mengajari anak-anak di usia dini. Akan tapi yang perlu diperhatikan di dalam cara mengajarkan itu harus disesuaikan dengan usianya. Sehingga kalau anak kita itu harus menghafal di usia dini, tentunya tidak disuruh dia menghafal. Akan tapi bagaimana dia dijadikan menghafal tanpa harus dia terbebani. Sehingga mungkin sering mendengar Al-Quran. Seperti kita mendengar ada anak 5 tahun bisa menghafal ini itu. Karena orang tuanya sering memperdengarkan. Sehingga anak itu mudah merekam. Tidak terpaksa. Jadi ternyata hiburannya adalah sering mendengar Al-Quran dan seterusnya. Karena anak mudah meniru. Ini bukan termasuk kalau anak kita harus belajar. Kalau kasusnya tadi adalah daripada sebenarnya dia sadar kalau tidak baik loh ya. Daripada di rumah nonton TV mending saya sekolahkan. Berarti sekolahan bukan impian kan, hanya daripada. Semestinya tidak boleh daripada. Atau sebaliknya atau juga daripada main. Jadi kalau kita nyekolahkan anak tidak boleh daripada. Memang harus kita pikirkan anak kita harus masuk tempat tersebut. Bukan daripada. Ini. Jadi mungkin kalau memang harus ya, yang perlu diperhatikan karena kita harus ngambil pendidikan. Karena kita lihat orang tua berbeda-beda. Ada orang tua yang nganggur di rumah bisa mendidik, merangkul, memberikan kelembutan kepada anaknya setiap saat, kapan saja. Tapi ada sebagian orang tua yang diberi oleh Allah kesibukan sehingga untuk memperhatikan anak pun bingung. Bahkan dipasrahkan kepada pembantu pun ya hati-hati, ini justru yang paling berbahaya ini. Kalau pembantu mengerti pendidikan dan mengerti psikologi anak tentang musik masa-masa anak, apa yang harus diberikan pada anak,
ya hebat, dan mungkin tidak jadi pembantu dia saat itu, mungkin menjadi seorang pengajar. Akan tapi lihat, ada dia yang pembantu yang ketulusan hatinya baik, ingin menyenangkan anaknya sang bos, sehingga dia tidak mengerti, hatinya baik, mungkin juga rajin ibadah, sehingga mungkin anaknya bos itu dikasih televisi, dia sholat duha atau baca Al-Quran. Nah ini kan sebetulnya cara yang salah, tapi sebetulnya dia ingin benar. Maka sangat sebuah kesalahan besar jika ada orang tua urusan anaknya diserahkan kepada pembantunya. Pembantu iya betul urusan dapur, urusan ini. Kalau pengasuh itu hanya sekedar mengasuh sifatnya yang sifatnya lahir zahir, membersihkan ini dan sebagainya. Bukan semuanya harus dengan dia. Bahkan ada seorang ibu yang menemukan anaknya lebih dekat dengan pengasuhnya. Ya kalau pengasuhnya benar, kalau pengasuhnya tidak benar ya sesuai dengan karakter sifat-sifat pengasuh itulah nanti anak itu akan belajar mendapatkan. Baik, kemudian ini kalau tadi daripada di rumah misalnya televisi ataupun hal-hal yang menjadikan anak kita adalah tidak baik, maka setelah itu ada ide untuk disekolahkan biarpun di usia dini. Kalau memang keadaan rumah tidak seperti itu, makanya ada suatu ketika ada yang bertanya, Buya berapa idealnya anak itu dipondokkan? Kan? Ini mondok ya, bukan sekedar sekolah ya. Lebih jauh lagi, mondok itu menjauhkan. Secara umum kami tidak menghimbau anak itu dipondokkan di usia sangat kecil. Di bawah 7 tahun kami tidak menghimbau untuk dipondokkan. Ya kan? Ya. Bahkan kalau bisa, idealnya adalah usia menjelang usia balik. Atau awal-awal balik. 12 itu idealnya ke atas. Bisa saja di bawah 12 tahun, 7 sampai 12, tapi dengan catatan loh ya. Dengan catatan di rumah kita tidak aman, tidak nyaman. Sehingga kalau ada orang bertanya, berapa idealnya anak saya harus saya mondok? Biasanya saya tanya, rumahmu itu rumah sehat atau tidak? Yang maksud sehat bukan masalah penyakit lahir. Sehat, televisi bagaimana, kemudian siapa yang ada di rumah itu. Kadang, mohon maaf ya, kalau rumah kita sendiri, suami istri dengan anak, lebih mudah. Tapi kalau di situ ada anaknya paman juga, oh itu berat. Apalagi bergabung, kita bergabung dengan ibunda kita. Sementara kita masih punya saudara yang punya anak. Anak kita lihat, kita pengen melarang nonton televisi, sepupunya nonton televisi. Kita melarang, oh ini repot. Karena lingkungan tidak dikecuali rumah kita buat sistem atau pendidikan. Mulai dari yang ditonton pun harus yang islami, dan harus jadwalnya. Kalau begitu boleh saja. Lah, mungkin kita menemukan rumah semacam ini. Kalau rumah semacam ini, maka apa? Idealnya kapan anak pondokkan? Bayi pun perlu dipondokkan kalau seandainya ada yang rawat yang baik di sekolahan. Jadi masalah kapan, umur berapa, ini dilihat kondisi di rumah. Dan Anda harus tahu kondisi rumah Anda. Rumah Anda rumah sehat enggak? Berapa jam televisi nyala? Dan berapa jam Anda di rumah? Berapa jam Anda meninggalkan rumah? Ini harus Anda pikirkan matang. Lalu dengan siapa anak di rumah? Keamanannya seperti apa? Nah, kalau ternyata Anda merasa di rumah tidak sehat, secara pendidikan lahir tidak sehat, secara pendidikan batin, maka Anda harus berpikirlah. Kalau Anda menyekolahkan anak pun di usia dini, harus berpikir. Tentunya di sekolah tersebut harus memang betul-betul ditangani oleh orang yang ngerti tentang psikologi anak. Jangan sampai membebani anak sesuatu yang dia belum mengerti, belum waktunya. Itu malah menggencet anak seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong sebelum waktunya. Malah nanti tidak bisa terbang. Menjadi anak yang kuper, kemudian menjadi anak yang penakut, menjadi anak yang lemah cara berpikirnya, atau mengalami stres, jenuh belajar sehingga waktunya belajar malah dia menjadi iseng. Ini bermacam-macam akibat daripada kesalahan di saat kita memulai mendidik anak-anak kita. Jadi usia 3 tahun ada sekarang istilah PAUD ya. PAUD. Di pondok ini kita buat PAUD ya kan. Kita buat PAUD. Akan tapi PAUD ini sebetulnya kita lebih mengarah kepada bagaimana anak bermain yang positif. Jangan diberi pelajaran yang berat. Tolong diingatkan juga dari tim sana. Mereka diberi permainan yang positif yang membangun misalnya ya keseriusan. Supaya hebat lah, anak kecil itu beda dengan orang tua ya. Anak kecil itu kalau main serius, tapi orang tua kadang-kadang mengerjakan sesuatu yang serius main-main. Ini kan perbedaan kita dengan anak. Jadi keseriusan dalam bermain itu sendiri juga punya makna untuk masa depan anak. Lihat, ya, kalau ngumpet kan sungguh-sungguh kalau main petak umpet dan sebagainya, atau main bak sodor atau main apa dulu. Ini kalau main serius, hal semacam itu sehat. Yang nggak sehat itu mainan dari televisi, main game, main ini nggak sehat itu semuanya. Itu permainan yang nggak mainan orang dulu itu loh yang perlu kita hadirkan kembali. Bahkan ada malah sangat jarang dimainkan. Ya itu mainan anak dulu. Pertama apa? Lingkungan sehat. Karena apa? Anak kita sesaat terkena terik matahari,
agar pigmen kulitnya tetap terjaga. Kemudian sesaat anak kita harus lari sana dan sebagainya. Kemudian di alam bebas dan sebagainya. Coba kalau anak kita dengan game, lihat terus antara televisi game dan makanya kadang-kadang kami mengatakan musibah bagi Anda yang kaya jika tidak peduli urusan anak. Musibah Anda yang kaya. Maka anak kadang-kadang dicekoi dengan hal-hal yang tidak seharusnya mereka ambil. Nah, di saat kita harus memilihkan anak, sekolah di usia kecil, usia emas tadi, mulai dari umur 0 sampai 7 tahun, terserah usia berapa saja. Tentunya pertimbangan pertama adalah rumahmu sehat atau tidak. Selagi rumahmu sehat, biarkan dia sering bermain di rumah. Ibundanya adalah seorang pengajar yang baik. Mungkin diberi kasih sayang, diajari. Olah. Tapi kalau harus disekolahkan, lihat sekolahnya harus benar-benar di tempat tersebut memang gurunya mengerti tentang psikologi anak, memahami usia anak, sehingga dia bisa mengerti tentang karakter anak. Lalu bagaimana dia membangun karakter itu sendiri. Semuanya adalah dengan cara yang benar, sesuai dengan ilmu. Jangan sampai, pokoknya kalau anak dibebani sebelum waktunya itu akan menjadi anak yang salah, anak yang tidak benar. Ya, nggak kuat lah dia. Bahkan bukan menjadi baik. Kemudian di sekolah tersebut, lihat, kalau memang harus di sekolah, kalau usianya anak-anak, sekolah itu harus lebih mengarah kepada, bahkan pelajaran serius pun dibuat seperti mainan. Kalau kita sering main mau apa, kan gitu ya. Mungkin sekarang diajari untuk, sekarang boleh kita pakai mau apa, tapi jawabannya harus pakai bahasa Arab. Misalnya kan. Tapi mau makanan disebut bahasa Arab misalnya, atau bahasa Inggris. Jadi kita mendidik tapi dalam bermain. Sehingga dia bisa menghafal kosakata yang banyak. Tentang bahasa Inggris atau bahasa Arab. Tentang ini bisa menyebut ini bahasa Arab. Tapi dengan permainan. Atau apa saja contoh. Ini harus ada ide-ide dikembangkan. Supaya anak ini dalam belajar tidak stres. Kita menemukan ada sebuah tempat itu memang anak rupanya tidak boleh belajar lama-lama. Sehingga belajar hanya beberapa menit saja, setelah itu dibawa keluar. Dibebaskan lagi. Sehingga ada semacam selama ini yang kita sering dengar dengan sekolah alam ya. Itu sebetulnya kan untuk menjadikan orang tidak stres dengan apa yang dihadapannya itu. Nah, anak kecil lebih tepat seperti itu. Anak kecil lebih tepat semacam itu. Sehingga anak kecil sambil bermain, nah ini penting. Nah, kalau Anda melihat sekolah Anda, anak Anda terus dipaksa dengan belajar, ini biasanya gurunya hanya guru mengajar ilmu saja. Tidak mengajar jiwanya, tidak mengajar karakternya. Nah, ini berbahaya sekali. Biasanya adanya di mana? Di tempat kursus. Tempat kursus target. Jadi anak harus bisa begini. Maka kalau Anda mengkursuskan anak umur 5 tahun pendidikan matematik dan sebagainya, ya ini alamat bakal stres itu nanti. Karena apa? Kursus ada target, karena bukan dia saja, ada yang lainnya dan usianya mungkin berbeda-beda. Sehingga harus bisa selesai ini, anak belum mampu. Anda jangan paksa anak untuk seperti itu. Baik, ini diantaranya harus difahami tentang bagaimana memulai pendidikan anak itu. Dan ada lagi pendidikan anak yang dimulai adalah SD sekalipun. SD itu adalah masa tamyiz ya dalam bahasa kita ya. Kalau masa TK, dari dulu sudah ada istilahnya TK, 0 kecil, 0 besar itu. Kita sendiri masih ingat TK. Sehingga Anda bisa melihat TK zaman dulu, lihat. Sekarang ada sebuah sekolah, anak TK suruh beli laptop semuanya. Nah, laptop semuanya. Belum waktunya mereka harus mengenal hal lain demikian itu. Karena apa? Matanya itu nanti. Dia lebih laptop ini kan berurusan dengan elektronik, kemudian urusannya dengan sesuatu yang, kalaupun seandainya permainan, kami lebih menghimbau untuk kita kembalikan kepada permainan tradisional. Permainan tradisional. Karena melihat layar itu sendiri ada batas. Sampai dikatakan jangan lebih dari 15 menit anak itu melihat itu. Harus kita alihkan lagi. 15 menit kita alihkan. 15 menit kita alihkan. Karena tidak mampu itu mata anak. Dan sekarang seolah-olah sekolah elit dan sebagainya. Sekolah elit. Dulu orang tidak pernah punya komputer bisa menjadi alim. Mungkin ada yang ngomong, sekarang kan zaman modern. Iya. Jangan sampai akalnya akan kita cekoi dengan ilmu, tapi sementara fisiknya juga tidak kita jaga.
Dan juga pun melatih anak tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Oh banyak. Kemudian ini juga termasuk diantaranya anak kecil sudah diberi HP. Iya. Mohon maaf wahai para pemirsa yang kami cintai. Kami cinta Anda semuanya. Ada sebagian dari termasuk bukan saja orang jauh. Kata lihat para keluarga besar jamaah yang datang kepada kami. Anaknya di ujung sana megang HP setiap saat dari awal akhir. Sampai dengan kami pun tidak menyapa dan sebagainya. Karena di pojok sana dengan HP. Lah, bukan urusannya kenapa tidak nyapa saya. Hal yang semacam ini menjadikan anak kuper nanti. Tidak punya kawan. Anda tidak punya kawan. Ini HP ini bukan merugikan anak kecil. Merusak orang tua sekalipun. Sehingga kalau zaman dulu coba. Kalau kita berada di sebuah terminal. Lihat. Kita duduk dengan orang di samping kita akan bertanya dari mana, bagaimana. Oh, nah, ini sehingga kita punya kawan baru, mungkin ada. Tapi enggak, ini semuanya sendiri-sendiri. Oh, jangan kan kok kepada orang lain. Dengan istrinya pun kadang diam 2 jam di sebuah bandara tidak pernah bicara dengan pasangannya. Nah, ini apa? Sehingga yang seharusnya oleh anak itu ditekuni menjadi tidak. Nah, sehingga dia apalagi kalau dikenalkan internet, komputer, laptop, kemudian sekaligus HP dan internetnya, wah melanglang dia. Sehingga hiburan-hiburan remeh ini sudah nggak mau, dianggap remeh ini, padahal ini hiburan mendidik. Coba karena setiap hari ditonton dengan film yang macam-macam. Kalau zaman dulu tuh lihat, anak itu duduk dengan seorang kakek atau seorang bapak cerita tentang kancil nyuri timun itu sudah menanti-nanti mencari. Besok minta cerita lagi. Sekarang ya apaan itu? Sudah ada film, lihat. Padahal imajinasi kemudian kalau seorang tua yang memberikan cerita kan bisa dipilah mana yang harus. Kancil nyuri timun sendiri pun kan pendidikannya adalah agar tidak bohong, tidak ada pendidikan harus. Kebijakan seorang apa gitu. Jadi dulu tuh dengan cerita saja kita bisa, kita masih ingat toh, yang anak-anak muda saja. Dulu kan pernah kita cerita saja itu sangat mempengaruhi. Kita pernah memasuki satu zaman, yaitu zamannya drama-drama melalui radio itu. Itu belum ada televisi loh ya. Bagaimana orang khusyuk begitu, karena di kelas pun anak nakal, beli radio kecil rupanya dia masih bisa mendengar yang demikian. Dan itu sudah sangat menikmati. Jadi urusan kenikmatan itu sebetulnya bisa saja diatur. Tidak harus nonton film semuanya itu. Sekarang coba kalau kita kembalikan kepada cerita. Bisa enggak anak kita? Anak kita mungkin kita stop untuk tidak nonton televisi misalnya supaya matanya terjaga. Tapi kita ajari untuk mendengar kisah Islami. Coba mendengar kisah Islami, kita dengarkan suara yang besar agar matanya juga terjaga. Nah, intinya banyak hal yang harus kita perhatikan. Dan yang sangat kami bikin perhatian yaitu diantaranya adalah orang tua yang cuek. Anak kecil dikasih iPad, tablet, dikasih ini. Sehingga setiap saat dengan itu semuanya. Nah, mulai dari yang rusak fisiknya, juga nanti mungkin dia akan bisa menjelajah sesuatu yang tidak boleh dilajah. Oleh orang tua pun tidak boleh kadang. Ini membahayakan. Tapi kadang orang tua tidak peduli urusan ini. Sekarang kita membuat pagar di rumah kita. Apa artinya pagar di rumah kita? Kalau dulu pagar di rumah kita agar anak kita tidak terganggu atau tidak mudah keluar. Kita punya batasan dulu, jangan pulang malam, ya kan? Dan sebagainya. Sekarang nggak ada artinya batasan itu. Karena apa? Dia bisa melalang dunia hanya di kamarnya yang sempit melalui media internet ini. Nah ini harus perhatikan. Latah orang tua kaya, kamu beri ini fasilitas kamarnya khusus. Bahkan anak kecil kadang. Sehingga kita menemukan anak kecil masih umur 5 tahun harus kacamatanya tebal dan sebagainya. Karena apa? Sehari berapa jam dia harus di depan. Wahai para orang tua, anakmu adalah amanat. Bukan sekedar pendidikan agama yang harus Anda berikan, tapi juga pendidikan fisik, kesehatan, cara baca yang baik, cara belajar yang baik, kemudian cara nonton yang benar. Itu pun harus dihadirkan, dibimbing untuk kepada anak-anak kita. Khususnya di usia tadi, usia yang fisiknya sangat lemah. Sangat lemah usianya. Usia 0 sampai 7 itu kan lemah. Ya, baik. Allah alam. Terima kasih Bu atas penjelasannya dan juga kepada pemirsa Baca TV dan juga sahabat radioku. Tentunya dari apa yang disampaikan ada beberapa hal yang mungkin ingin Anda tanyakan langsung kepada Buya, mungkin berkaitan dengan apa yang sudah Buya sampaikan atau mungkin pengalaman pribadi Anda sebagai orang tua atau mungkin bagi Anda yang ingin menjadi orang tua, kan itu calon orang tua, artinya persiapan menjadi orang tua ini penting bagi siapapun. Baik, kami persilakan Anda untuk bergabung bersama kami di via SMS kami di 081321461079 081321461079.
1079, atau Anda bisa bergabung di via telepon di 0231830899, atau Anda bisa bergabung di Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albaja. Kami tunggu Anda untuk bergabung bersama kami dan tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa Al-Baja TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara Belajar Bareng bersama Buya dan Umi. Dan tema kita kali ini adalah bagaimana kita memberikan pendidikan di masa usia emas anak-anak kita, ya. Dan tadi Buya sudah memberikan penjelasan panjang lebar tentang bagaimana mendidik anak-anak kita dengan cara yang benar dan baik, yaitu dengan kelembutan, dengan cinta kasih, dan sesuai dengan syariat Islam. Baik, pemirsa Al-Baja TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan kita akan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat kita. Baik Bu ya, ini ada pertanyaan dari sahabat Lisa di Manado Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setahun yang lalu saya telah masuk Islam, alhamdulillah. Sedangkan saya berasal dari keluarga Kristen. Saya memiliki 3 orang anak, salah satunya berusia 5 tahun, yang lain berusia 8 dan 11 tahun. Pertanyaan saya, bagaimana saya memperkenalkan Islam kepada anak-anak saya tanpa paksaan? Baik, dipersilahkan. Masya Allah, bersyukur kepada Allah telah memberikan kepada Anda hidayah, petunjuk. Dan itu adalah hidayah, itu adalah hadiah yang paling mahal dari Allah. Sebab keselamatan Anda di dunia dan di akhirat. Amin, amin. Nah, maka mulai dari Anda berikrar syahadah itu Anda menjadi saudara kaum muslimin semuanya. Kewajiban kami kaum muslimin kepada Anda adalah menganggap sebagai keluarga, saudara, yang di antara kita harus saling tolong-menolong dalam kebaikan, khususnya di dalam mendidik anak. Adapun masalah putra-putri Anda yang ingin Anda bawa kepada Islam, namanya anak-anak usia 11 itu masih mudah untuk diarahkan. Mereka belum punya pilihan yang macam-macam ya. Biasanya mengidolakan ibundanya atau ayahandanya ya. Maka jadikanlah Anda orang tua yang diidolakan oleh anak-anak Anda. Diidolakan. Maka agar diidolakan oleh anak Anda, tampakkan kasih sayang yang sesungguhnya. Maka Anda harus sangat dekat kepada putra-putri. Tunjukkan perilaku yang baik, akhlak yang mulia. Kemudian jangan biasakan anak kita untuk memandang, menyalahkan dulu, jangan. Tidak, karena dia belum mengerti berdebat. Misalnya kalau dari agama Katolik, tidak perlu diajak diskusi tentang keburukan Katolik. Karena bisa saja dia melihat figur orang yang pernah dilihat dari orang Katolik yang lembut dan baik. Akan tapi cukup Anda mengenalkan Islam. Tentang kebaikan Islam saja. Fokuslah Anda untuk mengenalkan kebaikan Islam. Jangan diajari untuk menilai jelek dulu. Artinya apa? Takut mereka belum paham dengan kritik tersebut, mengkritisi. Akan tapi bagaimana Anda kenalkan dengan tokoh-tokoh Islam ya? Rasulullah, Nabi Muhammad, tokoh yang sangat jujur, yang sangat baik, memerhatikan anak-anak, kasih sayang pada wanita. Bahkan cerita tentang peperangan dalam Islam pun demikian. Dia akan melihat nanti peperangan di luar Islam seperti apa. Dan tanpa harus kita tunjukkan dalam Islam peperangan semacam ini. Anda tunjukkan keindahan-keindahan Islam, dan itulah yang akan menjadikan hatinya itu tertarik. Sehingga cenderung ke bawah hatinya. Nah ini perlahan. Apalagi mungkin ada, dia tidak menyebut bagaimana suaminya ya kan itu. Mungkin ada ayahnya masih beragama. Dia juga punya agama, kalau semoga ayahnya juga sudah Islam. Amin, amin, amin. Atau mungkin pamannya atau bibinya yang punya agama lain. Mereka juga punya misi untuk membawa anak-anak tersebut kepada agama mereka. Maka Anda harus bersaing dengan kelembutan. Anda harus, pokoknya intinya Anda harus lebih baik daripada orang yang tidak Islam. Tidak dengan menjelek-jelekan yang tanpa lain. Harus menjelek-jelekan. Ini karena menjelekkan adalah bagi seorang anak adalah akan tertanam satu penilaian yang tidak baik. Ibuku suka menjelekkan, tidak menarik. Jadi cukup Anda memaparkan kebaikan Islam. Pertama Anda lembut, Anda baik dengan mereka. Anda tidak boleh kalah dengan orang lain terhadap anak-anak Anda. Tutur kata Anda, perilaku Anda, kemudian Anda tampakkan keindahan Islam, bicara tentang kejujuran, pengabdian dan seterusnya. Dan sedikit kali ini ada di dalam Islam anakku. Loh, Katolik gimana sayang? Sekarang kita bicara Islam dulu, karena Umi Islam ya, Umi Islam. Ternyata di dalam Islam tuh anakku tidak boleh mencaci orang Kristen, tidak boleh mencaci orang. Dia akan terpengaruh, terbawa dengan keindahan yang dipamerkan oleh ibundanya.
Iya. Maka pada waktunya nanti dia mudah di saat kita, ayo anakku, kita pergi ke masjid, ke majelis dan sebagainya. Itu dalam keadaan normal ya. Apalagi nanti di saat ada tarik-menarik antara orang lain yang ingin membawa anak Anda atau Anda yang membawa anak Anda. Antara Anda dengan dia kan tarik-menarik. Maka di sini persaingannya adalah bukan persaingan duit. Hati tidak bisa dibeli dengan uang loh ya. Akan tapi dengan kelembutan perilaku akan menjadi seorang anak menilai. Maka kebaikan Anda, ini yang harus Anda tekankan. Kemudian jangan terlambat juga. Di saat sudah mulai indah, mulai banyak bertanya tentang Islam ya. Nah, ya sudah. Karena sesungguhnya anak itu telah menjadi Islam karena Anda Islam. Hanya pendidikannya saja jangan sampai salah. Sekolahnya pun Anda pilihkan sekolah yang Islam. Tapi di saat menyekolahkan Islam jangan bilang sekolah Nasrani itu jelek gini. Dia tidak bisa menilai jelek. Yang tahu adalah mungkin sekolah Kristen ini adalah favorit, terkenal. Mungkin. Anda akan direndahkan oleh anak Anda. Bahkan mungkin sekolah Islam kumuh dan sebagainya. Anda jangan melihat sisi itu, akan tapi Anda bawa anak-anakku, kamu sekolah di tempat sekolah Islam ini ya. Kenapa? Agar kamu belajar agama. Biarpun bangunannya jelek sayang, tapi di dalamnya ditanamkan bagaimana. Apakah di sana nggak ada mak? Ya mungkin ada. Cuman setahu Mi yang di sini sayang. Jadi pokoknya jangan dibiasakan dengan anak yang usia seperti itu mencaci dan mengolok. Karena tertanam di hatinya nanti adalah cara jelek menilai orang lain. Sementara dia belum mengerti kebenaran yang sesungguhnya dan juga dia tidak mengerti kebatilan yang sesungguhnya. Yang ia mengerti adalah sikap kepada sesuatu yang dianggap batil. Nah, tapi ternyata seorang ibu berikan contoh dalam menyikapi kebatilan dengan kelembutan, keindahan, akhirnya anak ini akan terpesona dengan cara ibundanya, secara otomatis akan memihak kepada ibundanya dan terbawa kepada ibundanya dan selamatlah sang anak. Ini saja. Subhanallah. Dan tentunya ini juga PR bagi sahabat Lisa Bu ya, untuk belajar lebih jauh tentang Islam, artinya mempelajari tokoh-tokoh atau sejarah tentang Nabi Muhammad SAW. Dari mana Sulawesi? Dari Manado Bu ya. Kalau Manado mungkin lingkungannya adalah lingkungan yang sangat kental dengan yang sangat kuat dengan lingkungan non Muslim. Mungkin Anda bisa hijrahkan. Misalnya untuk menghijrahkan putra-putri Anda, kami bisa membantu. Misalnya harus Anda sekolahkan di sini ya, di Al-Bahjah misalnya, atau di Jawa. Ini perlu Anda hijrahkan dari lingkungan yang bakal membawa mereka kepada akidah yang sesat. Baik ya. Baik, terima kasih Bu ya atas jawabannya, dan kepada sahabat Lisa di Manado, semoga apa yang Bu ya sampaikan tadi bisa menjadi bekal untuk bagaimana Anda benar di dalam mendidik. Dan tadi Bu ya sudah menawarkan jika memang lingkungan sudah tidak sehat untuk pendidikan anak putra-putri Anda untuk mengenal tentang Islam, maka mungkin dihijrahkan ke tempat-tempat yang baik, dan di Al-Bahjah pun insya Allah kami siap menerima. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Dan selanjutnya pertanyaan dari sahabat Saada di Bekasi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu yang saya hormati, dahulu ketika masih belajar di sekolah, saya sering dipukul oleh guru saya dengan seutas bambu kecil yang biasa dipakai untuk menunjuk papan tulis. Sakit sekali rasanya. Saya tidak pernah mengelak jika guru saya melakukan hal itu, sebab menurut teman-teman itu merupakan cara untuk mendidik murid agar lekas pandai. Saat ini saya telah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak Bu ya. Dan perlakuan yang dilakukan oleh guru saya kadang-kadang masih saya terima dari suami kalau saya dianggap melakukan kesalahan. Menurut suami, hal itu merupakan salah satu tugasnya untuk mendidik istri. Apakah hal itu dibenarkan Bu ya? Saya khawatir terjebak untuk melakukan hal yang sama kepada kedua anak saya apabila keduanya susah untuk disuruh belajar dan mengaji. Saya mohon nasihatnya dan bagaimana sebenarnya ajaran Islam tentang memukul dengan alasan mendidik ini Bu ya. Terima kasih Bu ya. Baik, mendidik yang pertama adalah tidak dengan hukuman. Namanya mendidik. Mendidik bukan menghukum. Beda mendidik menghukum. Tapi di saat seorang anak mempunyai pelanggaran, maka di situ ada hukuman. Dan hukuman pun ternyata tidak langsung hukuman yang paling tidak boleh hukuman yang membahayakan secara umum. Akan tapi hukuman itu pun bertahap. Selagi masih bisa dihukum dengan teguran, maka hukumlah dengan teguran. Atau didiamin. Atau mungkin kita termasuk beri ancaman. Itu termasuk bentuk hukuman. Ancaman bagian daripada hukuman. Karena Allah harus kalau kamu begitu lagi nanti awas. Ini teguran yang memberikan hukuman. Adapun pukulan adalah ini bagian akhir. Di saat anak sudah tidak bisa diarahkan begini begitu lalu dipukul. Dan pukulan pun tidak boleh pukulan yang membahayakan. Dan memukulnya pun biasanya di tempat-tempat yang sangat tidak berbahaya, misalnya di paha, atau di lengan, di paha. Bukan bahkan kepala yang ada sumpah kepala ini ada. Itu pun pukulan yang sangat ringan. Sangat ringan. Yang pukulan itu yang menerjemahkan marahnya seorang tua. Artinya ini sudah derajat marah. Kamu jangan begitu sayang.
Sudah. Bukan sudah, oh tidak ada dalam Islam semacam itu. Apalagi seorang guru menghajar muridnya, nggak ada itu semuanya. Memang mendidik dengan memukul ada, tapi memukul yang halus. Bukan mukul yang sampai babak belur, sampai anaknya kelimpungan kesana kemari. Bukan begitu. Enggak. Ada memukul. Tapi jangan disalah gunakan memukul. Termasuk pendidikan seorang suami kepada istri dalam Al-Quran memang disebut kalau sudah tidak bisa diajak baik, diingatkan nggak bisa, kemudian ditinggalkan dari tempat tidurnya pun tidak baik, maka pukullah mereka. Tapi pukulannya bagaimana? Bukan bogem begini, itu mah tinju. Bukan pukulan, bahkan dikatakan pukulannya kayak apa? Pukulannya kayak apa kok seorang istri dipukul? Pukulannya dikatakan para ulama dengan seperti kayu siwak. Dan mukulnya adalah sebenarnya hanya menunjukkan kalau lagi marah loh ya. Sebab kualitas marah itu juga dari kebiasaan loh ya. Ada orang marahnya tidak dianggap marah. Kenapa? Setiap hari marah. Mukanya muka marah. Jadi kalau nggak ngangkat suara tuh jasa aneh. Kok hari ini kok misalnya kok nggak keluar suaranya. Jadi kalau sudah tidak keluar marah suaranya dianggap aneh malahan. Karena apa? Setiap hari marah. Sehingga marah itu ada waktunya. Sehingga ada kualitasnya. Bahkan mungkin rotan di depannya saja itu bagi seorang anak sudah hukuman. Atau digantung dia nih ya. Biarpun tanpa kita gunakan untuk memukul. Jadi boleh memukul itu adalah akhir. Termasuk seorang suami kepada istri. Jadi memukul itu sendiri sebenarnya adalah bukan tujuan. Lihat pertamanya. Fa'iduhunna. Kau nasihati dia. Wajuruhunna fil madaji. Kemudian kalau dia disihati masih saja bandel. Lah sekarang nasihati belum, langsung mukul. Ini bagaimana kisahnya? Setelah itu apa? Hajar. Ditinggalkan. Fil madaji itu hanya di tempat tidurnya saja. Artinya apa? Seorang suami mendidik istri itu kalau lagi marahan dengan istri, wajuruhunna fil madaji. Jadi jauhlah istrimu dari tempat tidurnya. Maksudnya apa? Di dalam tempat tidur lah ya. Bukan suami langsung pergi ke rumah temannya lalu cerita istriku begini-begini. Cukup saja seorang suami membalikkan punggung saja. Istrinya sudah pikir kenapa suamiku begitu. Atau kalau keluar dari kamar, keluar dari kamar pun bukan cara yang baik kadang-kadang. Menjadi kecurigaan di anak kok. Kenapa papa kok tidur situ? Bisa gitu. Jadi tidur fil madaji, kalimat fil madaji masih di wilayah ranjang yang sama. Hanya tiba-tiba seorang suami memalihkan punggungnya sehingga tidak berbicara, tidak ngajak ngomong. Itu bagi seorang istri kadang pukulan berat. Sampai mungkin mengatakan lebih ringan jika kau pukul daripada kau diemin. Sampai ada orang ngomong gitu ya. Lebih mudah kau pukul daripada kau diemin. Sebab didiemi bagi orang yang jarang marah atau marahnya selalu pakai cara yang benar. Jadi diam saja sudah merupakan hukuman berat bagi seorang istri. Nah kalau dengan cara yang benar istri kok masih saja nggak sadar, berarti istri kebablasan, kelewatan dia. Ya. Maka itu dipukul hendaknya. Tapi pukulannya pun bukan pukulan bogem. Baik, ya. Nah, ini pukulan dengan miswak. Ini kan tadi yang bertanya adalah dari pihak istri yang merasakan dipukul. Baik. Ya. Ini harus dipahami. Kita salahkan karena bisa saja terjadi keluarga manapun suami semacam itu. Tidak boleh yang demikian itu. Baik. Kalau tidak boleh yang demikian itu, maka Anda pun tidak boleh melakukan kepada siapapun wahai istri yang solehah. Maksudnya artinya kan bagaimana di saat dia mendapatkan perlakuan seperti ini untuk memberitahu kepada yang dikhawatirkan suami. Terakhir adalah jangan-jangan saya nanti berlakukan kepada anak-anak saya. Iya, Bu, ya. Pertama itu sudah salah, tidak boleh Anda tiru. Anda tiru. Adapun suami, kalau Anda nasihati mungkin juga tambah dipukul. Ya, permasalahannya adalah permasalahan ilmu atau salah berguru. Ya, ya. Baik, Anda pun untuk menyelesaikan pertama. Yang jelas ya Anda tidak boleh melakukan kepada siapapun, kepada anak-anak Anda. Ya, ya. Cuman itulah yang namanya sifat kadang-kadang luar. Karena sering dipukuli biasanya sering mukul. Karena emosi sudah nggak tertahan lagi. Ya. Sehingga ini Anda tidak boleh terpengaruh. Anda mungkin dipukuli oleh suami atau apa. Tapi dengan Anda harus lemah lembut. Harus tetap baik. Kemudian bagaimana di saat ada orang tua memukuli kita atau suami memukuli Anda sebagai seorang istri, maka ketahuilah pukulan katakan pukulan bukan keindahan. Sampai Nabi pernah menyebut istilahnya orang yang anggap saja sebagai orang yang dungu ya. Siang hari yang memukul istri, di malam hari menggauli sang istri. Ini kan kebodohan orang yang diajak. Mestinya kan keindahan. Bagaimana habis memukul menggauli? Ini kan orang gila. Habis memukul menggauli. Adapun yang hendaknya dilakukan oleh seorang istri, tentunya memberikan nasihat yang bagus. Mungkin dengan cara mengirim surat cinta yang indah. Apakah cinta harus dengan pukulan, wahai suamiku, dan sebagainya. Kalaupun ternyata sudah tidak kuat dengan pukulan, mungkin harus mendatangkan hakam penengah yang bisa menjelaskan itu semuanya.
Tapi ingat, semua harus dengan cara yang manis, yang halus. Jangan sampai menjadi suami tambah marah. Biasanya tambah marahnya sang suami itu adalah juga salahnya seorang suami di dalam mencari solusi. Misalnya apa? Diceritakan ke semua orang. Sehingga apa? Dia menjadi semakin emosi. Pun saya sudah tahu kalau saya pemukul ngapain. Hah? Prak, 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 prak. Terserah. Bahkan mungkin malah dibuang itu istri. Makanya hakaman min ahli aliyah, ceritakan pada keluarganya yang bukan yang bagus bahwasanya saya sering dipukul. Itu pun harus dengan cara, bukan asal cerita. Baik, direncanakan, kemudian harus kepada orang yang diperkirakan dia bakal bisa menyelesaikan masalah kok. Bukan cerita asal ke orang, minta bantuan. Baik. Dan juga jangan cerita ke keluarga terlebih jangan dahulu, ya. cerita ke keluarga Anda, khawatir terjadi permusuhan antara keluarga Anda dengan suami. Baik. Ya. Baik, Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Kepada sahabat Sa'adah dari Bekasi, semoga puas dengan jawaban dari Bu ya. Artinya memukul bukan pendidikan yang yang prioritas atau harus dilakukan gitu ya. Dan memukul dalam Islam pun ada cara yang indah, itu pun nanti di akhir dan bukan dengan pukulan yang membahayakan. Baik, selanjutnya kita masih ada kesempatan untuk bertanya kembali kepada Buya, pada sahabat, untuk Buya menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat semuanya. Akan tetapi kita akan break terlebih dahulu. Dan kepada sahabat-sahabat pemirsa Al-Baja TV dan juga sahabat radioku, Anda tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah berikut ini. Al-Baja TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara Belajar Bareng bersama Buya dan Umi. Dan pembahasan kita kali ini adalah bagaimana cara orang tua untuk mendidik putra dan putrinya di usia emas anak ya, atau tadi kalau Buya menjelaskan di usia 0 sampai 7 tahun. Baik, Buya, selanjutnya ini ada pertanyaan dan kita sekarang berada di sesi tanya jawab ya sahabat dan juga pemirsa, dan kita akan kembali menanyakan kepada Buya satu pertanyaan lagi Buya. Ini ada yang sudah bergabung bersama kita, bersama kami di via WhatsApp, yaitu tidak disebutkan namanya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. Buya Umi selalu diberikan Amin. kesehatan. Amin. Amin. Saya seorang guru di sebuah sekolah SMA swasta di Jawa Tengah Buya. Bagaimanakah cara mengatasi karakter siswa saya yang bandel, suka merokok, tidak disiplin, dan kurang sopan terhadap gurunya, Bu ya? Terima kasih, Bu ya. Baik, memang anak itu kadang belajar di sekolahan, belajar kebaikan, akan tapi setelah di luar, dia belajar kejelekan dari kawan bermain dan seterusnya. Sehingga yang kami himbau adalah kerjasama yang baik antara orang tua dengan guru. Jangan sampai seorang tua hanya mengandalkan pendidikan di sekolah saja. Akan tapi harus ada kesinambungan. Maka dari itu sebuah lembaga itu harus rajin berkomunikasi dengan para orang tua. Untuk membantu orang tua, ada sebagian orang tua memang tidak bisa mendidik, tidak mampu mendidik. Akan tapi dengan membangun komunikasi ini paling tidak mereka punya wawasan atau ngerti apa yang harus dilakukan. Ini penting sekali. Jadi kalau Anda memburu merubah anak di sekolahan kadang susah. Apalagi sekolahnya kan setelah itu pulang. Di dalam pondok saja masih ada yang bandel padahal siang malamnya di pondok. Itu wajar. Ada seperti itu selalu ada. Nah, jadi mungkin langkah Anda adalah bagaimana sekolah itu membangun komunikasi dengan wali santri. Karena problemnya bukan kepada anak itu saja. Tentu yang lain harus diselesaikan problemnya. Baik. Kemudian setelah komunikasi baik dengan orang tuanya, tentu harus diberi rambu-rambu. Tidak boleh anaknya begini dan sebagainya. Kemudian juga yang kedua adalah kita ingin tahu anak ini di mana di luar sekolah. Pergaulannya dengan siapa, kan begitu. Sehingga ini harus perhatikan. Jadi kalau memang pergaulannya adalah benar-benar salah, ya sekolah itu hanya sekedar mungkin cari ijazah dan sebagainya, dan dia nggak peduli. Mungkin hanya peduli urusan ujian saja, sehingga akhlak tidak ada. Kemudian yang ketiga, di dalam sekolah itu sendiri harus ada pendidikan yang penekanan terhadap akhlak moral. Tentunya pendidikan moral itu bukan teori akal, tentunya dari guru yang mengajarkan sendiri. Coba anak sebandel apapun kadang masih hormat ya, masih hormat kepada beberapa guru karena perilaku dan akhlaknya. Maka di sini perlu pembimbing akhlak ini memang betul-betul seorang yang punya jiwa tarbiyah. Maka kadang-kadang melihat saja sudah ada sopan santun. Ya ada anak begitu ngelihat guru satu, ngelihat guru yang lain mungkin kurang ajar. Tapi ada guru yang disegani. Kenapa disegani dia? Mungkin karena perilaku. Nah ini fungsinya seorang murabbi tarbiyah itu penting. Di sekolah SMA pun harus ada tarbiyah. Dan tarbiyah ini bukan sekedar kurikulum wajib yang harus dipelajari untuk selesai, untuk mendapatkan nilai. Tidak. Jadi penekanan terhadap akhlak yang mulia. Maka seorang guru yang telaten berbicara dengan dia. Kemudian yang selanjutnya kelima, perlu dipanggil sendiri tapi bukan untuk ditegur. Karena dia sudah punya akal untuk
untuk dia bisa membantah. Mungkin sering dipanggil, ditanya tentang keadaannya gimana dan sebagainya. Perhatian. Menunjukkan perhatian. Sehingga itu juga menanamkan rasa segan di dalam diri anak tersebut. Anda panggil dia, mungkin baik, gimana kabar? Anda ketemu dan disapa, jangan dipandang dengan biji. Tidak seperti itu. Sering kita panggil, mungkin ya, kalau dia mungkin suatu saat kalau Anda punya sesuatu diberi dengan kawannya, mana kawan-kawanmu, di mana? Atau main ke rumah ibu atau gimana? Jadi dianggap. Maka kalau dianggap, mungkin selama ini di rumahnya tidak dianggap sama orang tuanya. Dia lebih dianggap teman bergaulnya di gardu dan sebagainya. Sehingga dia lebih mengikuti mereka. Jadi perlu Anda perhatian. Intinya jangan buru-buru menegur deh. Kadang-kadang kalau menegur saja nanti marah saja. Alah, cerewet, paling marah lagi. Ya, akhirnya omongannya dianggap rendah. Omongan Anda dianggap lakukan ini terlebih dahulu. Dan jangan lupa selanjutnya adalah memohon yang banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang ada keluhan, Bu, ya, dari beberapa orang yang mengatakan bahwa sikap para siswa saat ini berbeda dengan di masa kita dulu gitu, Bu, ya. Ada banyak sudah mulai pergeseran, bahkan ya itu tadi, Bu, ya, artinya mungkin penyebab dari banyak hal, Bu, ya. Termasuk juga kadang kurangnya dukungan dari orang tua, karena sampai pernah ada kasus juga seorang tua yang menuntut guru gara-gara anaknya diberikan hukuman itu, Bu, ya. Jadi dengan kondisi seperti ini tuh bagaimana, Bu, ya? Karena ini memang banyak sekali dari para guru yang mengatakan susah gitu untuk memberikan pendidikan karena ya tadi anak jadi kurang ajar. Akhlak kepada guru tuh artinya jauh gitu, Bu, ya, dari apa yang terjadi di zaman kita dulu gitu, Bu, ya. Baik, betul, itu juga ada dari orang tua yang seperti itu. Tapi ada lagi adalah yang lebih besar daripada orang tua. Ya, negara. Nah, negara satu sisi membuat sekolah untuk mendidik anak, katanya begitu. Akan tapi negara membebaskan media, televisi dan sebagainya untuk merusak bagaimana film-film yang ditayangkan. Ini adalah merusak. Jadi ini loh, mohon sadar ini dari yang mengurusi negara ini loh. Jadi ini merusak dengan film-film yang bermacam-macam. Anak kecil, anak SD sudah ngerti pacaran, anak ini semuanya ini juga termasuk. Nah, kita bicara negara secara umum, saya tidak mengatakan yang salah presidennya. Secara umum, ini adalah kita punya tugas bersama untuk membangun negara ini. Coba ini kalau ada undang-undang masalah penyiaran misalnya, harus ada. Kadang-kadang sensor film apa yang disensor dan sebagainya. Ini harus ada sensor film sebalangnya. Ini adalah tugas bersama. Jadi anak itu belajar dari sesuatu yang dikemas dengan indah. Ya, kesalahan yang dikemas itu membuat orang tergiur. Lihat, dari film hanya 1 jam saja dia belajar. Ada di situ ada poin-poin yang merasuk dalam istilah berurusan laki dengan perempuan, urusan berbohong, urusan ini bisa direkam dari tontonan-tontonan tersebut. Ini juga punya pengaruh besar bagi anak-anak dalam kesalahan mereka, kebrutalan mereka, atau penyelewengan mereka ini dari tontonan. Nah, sekarang Anda lihat saja jujur ya, bagaimana membiarkan acara-acara televisi yang seperti itu ya. Kita mungkin ini kesalahan bersama, PR bersama ya, PR bersama kita semuanya. Di rumah pun kadang kita membebaskan anak kita nonton. Sudah tahu negara tidak, saya tidak, mohon maaf, kami tidak biasa mengkritik negara. Tidak begitu. Artinya apa? Yang punya kemampuan di dalam menghentikan itu semuanya, izin dan seterusnya adalah pihak negara. Akhlak ini, beberapa waktu yang lalu kami mendengar dari menteri apa atau bagaimana di negara itu mengatakan kita sudah waktunya meningkatkan kualitas akhlak dan sebagainya. Akhlak apa sih yang akan dibangun? Tidak ada artinya menyuburkan sebuah tanaman jika ternyata sebab adanya hama tidak pernah kita hentikan. Kalau kita memberikan pupuk yang banyak kepada padi, kalau tidak pernah diambil rumputnya, padi pun tidak akan baik. Sangat bagus kalau ada upaya untuk membangun akhlak, akan tapi mengantisipasi berubahnya akhlak ini penting. Termasuk acara televisi dan sebagainya. Sekarang kalau seandainya kita ingin punya mujahid ya, yang tidak hanya berani mujahid yang bukan mengurusi urusan-urusan siapa yang memimpin negeri kita. Akan tapi kita perlu mujahid yang bagaimana bisa mengeluarkan dana besar-besaran untuk mengeblok situs-situs yang tidak baik di Indonesia. Semuanya, sehingga orang tidak bisa masuk. Ini termasuk bagaimana menghidupkan televisi yang benar-benar pendidikan. Sudah katakanlah tidak dengan istilah Islami, akan tapi jangan sampai istilah, kita rindu Islami ya karena kita Muslim. Tapi paling tidak jangan sampai ada tontonan yang liar. Mengadopsi film-film dari kafir sana. Kemudian internet itu. Lihat sekarang kan bebas dunia ini. Kalau seandainya ada pejuang yang bisa melakukan itu semuanya, dahsyat. Paling tidak bisa diblok 60%, 50%, atau 25%. Kita mulai dulu.
Sehingga setiap masuk wilayah tersebut nggak bisa. Indah. Ini jihad. Lebih hebat daripada perang. Sekarang perang kita bukan perang fisik kok. Nah, kita sudah merdeka dan Islam bisa berbuat apa saja. Bisa membangun masjid, pondok segede-gedenya bisa kok. Akan tapi perang kita adalah perang media ini. Perang informasi ini. Di era informasi ini. Nah ini. Sekarang sejauh mana? Kita perlu mujahid-mujahid di situ. Tiba-tiba ada seorang mau membuat memasuki internet web yang tidak baik, langsung ke blok. Itu indah, hebat. Sehingga orang putus asa untuk mencari hal-hal yang tidak baik. Baik, Buya, subhanallah, terima kasih Buya atas penjelasannya, dan sudah banyak sekali yang Buya jelaskan kepada kita semua. Semoga apa yang Buya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, yaitu bisa kita dengarkan, kita fahami, dan juga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Buya, bil barakah, kita tutup dengan doa keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Amin. Pandang anak-anak kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Amin. Amin. Berikan kepada mereka hidayah, bimbingan-Mu ya Allah. Amin. Perlindungan-Mu dan pertolongan-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah. Dan jadikan mereka anak-anak yang menjadikan sebab kebahagiaan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, dan yang belum punya anak, berikan kepada mereka karunia putra-putri yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni keteledoran kami dalam mendidik anak-anak kami. Dan setelah itu ya Allah, kami serahkan kepadamu ya Allah. Kami sekedar berusaha, akan tapi kekuatan darimu, kemampuan darimu ya Allah. Kami mohon bimbingan untuk mendidik anak-anak kami. Jangan sampai anak-anak kami ya Allah menjadi anak-anak yang Kau murkai, yang jauh dari petunjuk-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni para guru-guru kami ya Allah, orang tua kami. Berikan kepada mereka kasih sayang-Mu di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kasih-Mu Nabi Muhammad. Amin. Dan kami mohon berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam badan iman. Amin. Kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami adalah kalimat mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Baik Buya, terima kasih atas penjelasannya dan juga atas doanya. Dan selanjutnya kami berikan pengumuman untuk info majelis dan juga beberapa info yang lainnya. Ada majelis Kamis yang akan datang ya, khusus majelis muslimah, khusus remaja putri ya. Majelis muslimah akan diadakan insya Allah pada tanggal 22 Rabiul Awal 1438 Hijriah, 22 Rabiul Awal 1438 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 22 Desember 2016 di Islamic Center Cirebon, Komplek Masjid At-Taqwa ya. Jadi pada hari Kamis Majelis Muslimah khusus remaja putri yang akan di Kamis yang akan datang 22 Rabiul Awal atau 22 Desember 2016 Masehi di The Islamic Center Cirebon, Komplek Masjid At-Taqwa, dimulai pada pukul 13.30 dan nanti pending untuk sholat asar, setelah itu dilanjut lagi sampai selesai. Baik, selanjutnya hadiri juga Malam Cinta Rasul Sabtu malam Ahad 2 Rabiul Akhir 1438 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Desember 2016 pukul 20.30 di Alun-Alun Kejaksaan Kota Cirebon. Malam Cinta Rasul kami harapkan semua para pemirsa Al-Baja dan juga sahabat bisa hadir dan juga menabunglah, dan bagi siapapun yang ingin bergabung di BMT Al-Baja Syariah atau menabung di BMT Al-Baja Syariah, Anda bisa langsung datang di kantor pusat atau hubungi 085 22 44 33 883. Kami ulangi 085 22 44 33 883. Atau Anda bisa menghubungi 081 319 404 012. 081 319 404 012. Selanjutnya pendaftaran untuk siswa dan siswi SMA IKU Al-Bahja, pendaftaran akan dimulai tanggal 1 November sudah dimulai dari tanggal 1 November 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Dari mulai 1 November 2016 sampai 31 Desember 2016, dan pendaftaran dibuka setiap hari di kantor SMA IKU Al-Bahja. Informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi di 08229 510 2600 08229
329-510-2600. Dan juga infakkan barang bekas yang masih bisa dimanfaatkan ke IBAB Al-Bahjah. Anda bisa menghantar langsung ke Al-Bahjah atau kami jemput, dan silakan Anda menghubungi 083 320 329 720, 083 320 329 720. Dan selanjutnya, info berikutnya telah dibuka untuk mengisi waktu liburan sekolah, yaitu Sanlat Al-Bahjah, Santri Kilat Al-Bahjah, untuk usia SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Dibuka pendaftaran pada 18 sampai dengan 30 Desember 2016, aktivitas belajar pada 2 sampai dengan 7 Januari 2016. Jadi dimulai dari 18 sampai 30 pendaftarannya, dan aktivitasnya dimulai tanggal 2 sampai 7 Januari 2016. Silakan Anda menghubungi, mendatangi kantor Tafaku sebelah utara aula, dan informasi Anda bisa menghubungi 0823 2067 3618, 0823 2067 3618. Baik, terima kasih kepada pemirsa Al-Bahjah TV dan juga sahabat radioku dan yang sudah bergabung bersama kami. Semoga Allah terus memberikan kemudahan kepada kita untuk terus belajar bersama, dan semoga setiap ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu manfaat dunia dan akhirat bagi kita. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan, dan mohon doanya selalu kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.